Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Faridatun Hasanah. Saya adalah mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, berdirinya saya di sini, saya akan membahas tentang bagaimana opini terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, di sini saya mengangkat tema yaitu perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia. Baiklah, untuk mengetahui bagaimana perjalanan kurikulum yang telah ada di Indonesia, baik dari zaman setelah kemerdekaan dan sampai sekarang ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, berbicara tentang perjalanan kurikulum, tentu saja kita akan kembali membahas bagaimana sejarah dari kurikulum itu sendiri. Nah, untuk pembahasan sejarah kurikulum, yang pertama kita akan melihat kembali kurikulum pertama di Indonesia, yaitu kurikulum 1947. Oke, baiklah. Untuk kurikulum tahun 1947 ini, atau biasa dikenal dengan istilah rencana pembelajaran. Nah, ini adalah merupakan kurikulum yang digunakan oleh masyarakat atau yang digunakan oleh negara Indonesia pada waktu itu setelah kemerdekaan, sekitar 2 tahun setelah kemerdekaan. Nah, dari kurikulum ini, pemerintah Indonesia itu masih menggunakan sistem pendidikan kolonial Belanda, karena pada saat itu setelah Indonesia merdeka kita masih meneruskan pembelajaran yang pernah diajarkan pada masa kolonial Belanda. Nah, setelah kurikulum 1947, Indonesia kembali merombak kurikulum terbaru, yaitu dengan nama kurikulum 1952 atau yang disebut dengan rencana pelajaran terurai. Istilahnya seperti itu. Nah, jadi dalam kurikulum 1952 itu berupaya untuk menyempurnakan kurikulum dari tahun 1947 itu menjadi lebih sempurna. Nah, isi dari kurikulum 1952 ini merupakan kumpulan dari, yaitu setiap rencana pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Zauzan Ahmad, Dirpendas periode 1901 sampai 1995, silabus dari mata pelajaran kurikulum 1952 ini adalah menunjukkan bahwa setiap guru harus mengajarkan satu mata pelajaran saja. Berikutnya adalah kurikulum 1964. Dalam proses penerapan kurikulum 1964 ini, tentu saja akan menjadi bagian dari kesempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, dalam kurikulum 1964 ini memfokuskan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keperigelan atau jasmani. Yang berikutnya adalah kurikulum 1975, di mana kurikulum ini berpusat pada yang dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal juga dengan istilah satuan pelajaran. Dan kemudian berikutnya adalah kurikulum tahun 1984, yaitu dengan istilah kurikulum yang disempurnakan 1975. Istilahnya adalah kurikulum 1975 yang disempurnakan. Jadi maksudnya, perubahan dari kurikulum 1975 ke 1984 adalah bagian dari penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yaitu di tahun 1975. Nah, dari kurikulum 1984 ini, pembelajaran akan difokuskan ke pendekatan proses, di mana siswa berperan sebagai subjek belajar. Proses dari kurikulum dengan pendekatan proses ini yaitu siswa akan mengamati sesuatu, mendiskusikan, mengelompokkan, dan juga melaporkan, atau yang sering disebut dengan konsep CBSA atau cara belajar siswa aktif. Nah, ini sudah ada sejak di kurikulum 1984. Kemudian kita akan masuk ke tahun 2000-an, yaitu tepatnya di tahun 2004. Yang dalam hal ini kurikulum kembali berubah bernama kurikulum KBK. Dalam kurikulum KBK ini, atau yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi, tentu saja akan menekankan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa itu sendiri, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Nah, dalam hal ini, kurikulum sudah mengalami banyak peningkatan, terutama
Dalam proses pembelajaran, sumber yang digunakan bukan hanya guru, tetapi bisa menggunakan sumber-sumber lainnya yang mendukung proses pembelajaran tentunya. Nah, setelah kurikulum 2004 yaitu KTK, kita akan beralih ke kurikulum KTSP, yaitu kurikulum yang dicetuskan pada tahun 2006. Pada dasarnya adalah sama dengan kurikulum 2004, tetapi perbedaan yang menonjol adalah kewenangan dalam penyusunannya, yaitu diambil dari jiwa desentralisasi pendidikan. Nah, pada kurikulum KTSP 2006 ini, pemerintah telah menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap jenjang pendidikan yang telah ditetapkan menjadi bentuk sebuah silabus, yang dalam hal ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi daerahnya. Selanjutnya adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan hasil pengembangan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, dari kurikulum 2013 ini, kurikulum ini memfokuskan yang mencakup sejumlah kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, konsep dari kurikulum 2013 ini yaitu adalah konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik akan diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Tema utama dari kurikulum 2013 yaitu adalah diharapkan agar dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, dan didapat dari pengamatan melalui keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, setelah kita membahas satu persatu dari kurikulum yang pernah ada atau yang pernah diterapkan di Indonesia dari sejak tahun 1947 hingga saat ini yaitu kurikulum 2013, saja akan ada banyak hal yang itu hal positif maupun negatif karena kurikulum itu adalah suatu dinamika yang dapat memberi respon terhadap tentang struktural pemerintahan, perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap kurikulum itu akan terus mengalami peningkatan dan pengembangan untuk kurikulum yang berikutnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan sumber belajar yang sebaik-baiknya dan juga menggunakan media pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Maka dari itu sebagai seorang pendidik harusnya kita harus meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri kita. Pengembangan kompetensi dalam diri kita itu kita bisa mencoba melalui penggunaan teknologi dengan pengembangan media pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, memanfaatkan sumber belajar yang sebaik-baiknya dan mencari sumber belajar yang banyak-banyaknya agar dapat mendukung proses pembelajaran. Dari setiap kurikulum itu sebenarnya sudah sangat bisa diterima atau bisa dijalankan dengan baik, tergantung bagaimana kita menerapkannya, apakah sudah maksimal atau belum maksimal. Dan dengan adanya penyempurnaan dari semua kurikulum tadi, diharapkan dengan adanya kurikulum 2013 dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi. Baiklah, mungkin itu saja video kali ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk semuanya tetap semangat ya. Walaupun kita masih menghadapi pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat untuk mematuhi segala aturan dari pemerintah, tetap menjaga jarak dan selalu memakai masker. Dan juga kenalkan, nama saya Rantika Mayangsari, NIM 2018 143032. Di sini saya akan membahas tentang manajemen kelas di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya mengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, menjelaskan bagaimana manajemen kelas. Manajemen kelas adalah merupakan faktor penting dalam menyukseskan kegiatan. Kegiatan dalam pembelajaran. Untuk itu, sebagai seorang guru harus merumuskan kegiatan agar menjadi kondusif dalam
dalam suatu kegiatan itu sangatlah penting untuk manajemen kelas. Atau corona ini membuat metode belajar itu berubah. Jadi sebagai seorang guru harus mempunyai wawasan tentang bagaimana manajemen kelas yang mana nantinya untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, baiklah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam manajemen kelas. Nah, menurut Erwin Shah 2017, penelitian menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat manajemen kelas. Nah, di sana dalam meningkatkan aktivitas belajar, faktor tersebut antara lain guru yang otoriter atau format belajar yang membosankan. Nah, yang selanjutnya kepribadian pengajar yang dinilai kurang baik. Kurangnya pengetahuan dari pengajar. Jadi sebagai seorang pengajar itu kita harus luas wawasan kita tentang bagaimana manajemen kelas. Selanjutnya, dari hasil kajian di atas ini, maka kita dapat memahami bahwa manajemen kelas dapat sangat mempengaruhi hasil dari proses belajar siswa, termasuk pada masa pandemi COVID-19 ini. Dapat dilihat siswa-siswa itu kurang memahami materi dan juga kurang memahami bagaimana proses belajar mengajar. Siswa fungsi manajemen kelas. Nah, ada yang tahu bagaimana fungsi dari manajemen kelas? Manajemen kelas sendiri adalah sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka secara optimal. Nah, sedangkan tujuan dari manajemen kelas sendiri adalah mengelola aktivitas atau kegiatan agar kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran, yaitu adanya hubungan yang baik antara siswa dan juga guru mampu secara interpersonal dan juga orang tua. Hal ini pun selaras dengan pernyataan dari Herudin dan kawan-kawannya 2020 menyatakan bahwa orang tua peserta didik atau wali murid sangat berperan penting dalam menyukseskan jalannya pelaksanaan pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh. Pada saat ini, itu guna memberikan motivasi atau semangat melaksanakan pembelajaran via online. Karena sekarang ini banyak sekali ditemukan anak-anak yang tidak memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. Banyak sekali orang tua yang mengerjakan tugas mereka. Jadi, oleh sebab itu, guru dan juga wali murid harus berperan penting dalam menyukseskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Baiklah, itulah tadi opini tentang bagaimana manajemen kelas dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada saat manajemen kelas di masa pandemi COVID sekarang ini. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga terhindar dari segala penyakit. Tetap semangat, terus jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.